Ayo main. Pasang tali. Itu buka dulu. Enggak tali yang tah. Ya tali. Allah Bapa yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berada di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan pula kami nantikan kebangkitannya, sebab Kristus Putra-Mu yang dengan sengsara dan wafatnya mengalahkan maut, sehingga pintu surga terbuka untuk Dia. Maka terimalah saudari kami dalam pelukan cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa pemberkatan makam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudari kita ini ke pangkuannya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada Ibu Pertiwi. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang panah ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Amin. Tahu diturunkan. Coba yang kayu berarti mati penukun lah itu bentuk kayu ya pakai 1 2 3 angkat kayu lepas pelan nimbang kaki dulu kaki dulu tahan kaki belakang botang no bagus turun angkat sikit ya tapi jangan pindah mampu Iya dia. Iya tadi. Tunggu. Anya dah. Dua kanan nama. Dua. Kanannya. Dah. Kita lanjutkan. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudari kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudari kita ini
dalam perjalanannya menuju rumah Bapa di surga. Semoga kuntum hidup ilahi yang ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang harum semerbak di taman surgawi. Manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah pula. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dalam memuliakan saudara kita ini dalam kebangkitan, karena dia telah mati bersama Kristus. Amin. Saudara terkasih, masuklah ke dalam hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Mungkin isi pesan dan kesan dari keluarga saya persilakan, mungkin Bapak Siwa untuk kita semua. Saya persilahkan. Baik, kami minta perhatian kita bersama untuk beberapa hal yang kami ungkapkan. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa mama kami ini meninggal sesuai dengan hitungan tahun dalam kartu identitas yang ia miliki pada usia 64 tahun. Usia 64 tahun ini meninggalkan 5 orang anak yang terdiri dari 4 putra dan 1 putri, dan masih meninggalkan bapak tercinta kami. Kemudian dari 5 orang anak itu ia meninggalkan 12 orang cucu dan 1 orang cicit. Perlu kami sampaikan juga, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang riwayat sakit yang sempat ia rasa, bahwa 2 tahun terakhir, 2 tahun yang lalu mama kami itu sempat menderita keropos tulang belakang. Lalu dalam 1 tahun terakhir bisa dikatakan lumpuh, tapi tidak lumpuh total, karena ia lagi dapat bergerak, lagi tahu terlansat keluar, lagi rajin nyemui diri dan lain sebagainya. Kemudian terakhir beliau meninggal dengan diagnosa mengidap penyakit MAH, dan MAH-nya cenderung MAH kronis dan sedikit demam. Menghembuskan napas terakhir pada Minggu dini hari sekitar pukul 02:15. Beliau juga merupakan saudara tertua dari total 12 bersaudara. Jadi ya, secara keseluruhan silsilah beliau, kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada baik para medis, perawat yang telah merawat beliau selama ia sakit, selama ia pedih, para keluarga yang telah sudi menjenguk, membesuk, beranau, memberi penghiburan, beri benyuk, memakai pengempak selama ia pedih juga. Kemudian keluarga yang udah ikut bekerja, baik merapi nyuman, menyiapkan segala tempat, menyiapkan segala rumah untuk peristirahatan terakhir rumah kami itu selama ia lagi berada di rumah kemari. Bantuan daripada keluarga baik moral maupun spiritual yang memang tidak dapat kami balas dengan barang atau dengan jasa apapun. Bantuan dalam bentuk barang, jasa, dan tenaga serta lain sebagainya. Terima kasih juga kepada aktivis instansi Kelingkumang Group atas ucapan bela sungkawa yang telah diberikan. Ribuan terima kasih tak terhingga kepada kita semua yang sudah menghantarkan beliau ke tempat peristirahatan.
jika seandainya ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang telah mama kami perbuat, kami mohon dimaafkan, kami mohon diampuni demi kelancaran perjalanan beliau menuju pada rumah Bapak. Lalu jika ada hutang piutang dalam bentuk apapun, hutang barang dan lain sebagainya, kami mohon disampaikan kepada kami pihak keluarga, minta mohon disampaikan. Dan jika berkenan berdasarkan kesepakatan kita nanti isi bala hutang ya, kami siap membayar. Namun jika ada ketulusan hati bahwa jika hutang ya dapat dihapus, dilupakan, maka kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Sehingga ke depan tidak ada lagi karang tutur atau pembicaraan tentang utang piutang mama kami itu. Lalu berikut, sepulangnya dari itu, kita semua lagi diundang untuk singgah ke rumah, untuk kita melepas lelah, untuk kita sama-sama beristirahat di rumah. Lalu untuk malam ini dan seterusnya, tadi sesuai kesepakatan keluarga bahwa sampai 7 malam berturut-turut, artinya sampai malam minggu depan, yang aslinya malam ke-7 adalah minggu depan, tanggal 18 malam minggu. Namun tetap berturut-turut sampai malam ke-7, kami tetap mengundang keluarga semua, Bapak Ibu semua untuk berdoa bersama kami. Biasanya hanya sampai malam ketiga, tapi karena untuk bulan Maria kami juga mengantarnya melalui doa Rosario bersama. Untuk hari ke-7 tadi sudah disampaikan bahwa jatuh pada tanggal 18 Mei 2019, jadi malam minggu depan. Kami kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi atas nama pihak keluarga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami tidak bisa membalas, namun semoga berkat doa dan hantaran kita, beliau mendapat tempat dan ketenangan di sisi Bapa. Terima kasih Pak Jack. Oleh Kristus, kematian Kristen mempunyai arti positif bagi kehidupan kita. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus. Berkat Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.